Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hari ini sedang bersedih? Bahagia. Siapa yang sedang bersedih hari ini? Lagi bahagia aja. Lagi bahagia semua. Vedo? Lagi bahagia loh, lah ganti fase. Nanti kita akan belajar hewan-hewan apa yang sedang berganti fase. Apakah Vedo termasuk di dalamnya? Ataukah Royan? Loh, Royan berganti fase menjadi ikan paus. Itu apa backgroundnya? Iya, Royan. Paus biru ini backgroundnya. Paus biru. Paus biru. Bagus itu paus biru. Sedang melompat. Paus biru itu masuk dalam kategori hewan langka yang hampir punah. Ataukah Faris Sakif sedang berganti fase menjadi almari dan bunga-bunga? Kamu kok romantis? Kamu kok romantis banget ada bunga-bunga? Kameranya itu dikebawakan. Nggak kelihatan itu loh gantengnya. Wow, ganteng sekali. Ganteng sekali rambutnya. Teman-temannya pasti juga kangen ya sama wajahnya Fahri. Ganteng sekali kakinya. Nggak sopan, ayo. Iya, kalau kelihatan kakinya itu nggak sopan. Kalau yang dilihatkan kakinya itu nggak sopan ya, Usia. Iya dong, gimana? Itu tadi wajahnya sudah cakep itu, ayo. Ya, pinter, anak hebat, ayo kita belajar bareng. Jadi bawang. Silakan dibuka halaman 32. Kemarin kita sampai pertanyaan keberapa ya, Nak ya? Pertanyaan ketiga kalau nggak salah ya, seingatnya Ustazah Tari ya. Pertanyaan ketiga tinggal 2. Iya, tinggal 2, pinter. Oke, kita berarti sekarang ke pertanyaan keempat. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Siapa yang bisa jawab? Iklim itu menunjukkan apa sih, Nak? Aku kebalik. Nah, iklim itu kan menunjukkan suhu, ya kan? Nah, jadi tanaman itu membutuhkan, mempengaruhi tanaman itu membutuhkan suhu yang sesuai ya. Karena itu ada tanaman yang di daerah gurun, ada tanaman yang di daerah lembab, ada yang tanaman yang di daerah yang bercurah hujan tinggi. Nah, seperti itu ya. Kalau tanaman yang berada di daerah kering namanya xerofit. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Tanaman yang berada di daerah kering, xerofit yang di gurun-gurun pasir itu loh, Nak. Siapa yang tahu? Kaktus. Kaktus, pinter ya. Contohnya kaktus. Kalau tanaman yang berada di daerah yang berair, contohnya apa? Namanya higrofit. Contohnya tanaman apa? Yang hidupnya di air, tanaman apa? Rumput laut. Rumput laut, iya. Apa lagi? Eceng? Eceng gondok. Pintar, eceng gondok. Apa lagi? Yang ada bunganya, daunnya lebar. Teratai, pintar. Iya. Oke. Ada juga tanaman yang tumbuh di daerah pegunungan. Nah, di daerah yang bersuhu dingin. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Teh. Tanaman teh. Kalau kalian outbound ke Batu, nah, apa? Pohon apa yang tinggi-tinggi di pinggir jalan itu? Pohon cemara. Ya. Pohon apa lagi? Yang di hutannya biasanya? Pinus, betul. Iya, nah itu jadi mereka mempengaruhi ya, iklim atau suhu itu mempengaruhi. Nah, selain itu ada namanya bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi itu beda dengan bentuk muka kita, anak-anak ya. Nah, kalau Gimana? kalau bentuk mukanya Faris Sakif ini kayak gimana ya? Loh, langsung. Wajahnya bunga. Ganti fase jadi fase larva ini. Ayo, mana ini?
Itu warna Ganti hitam. fase jadi almari sama bunga-bunga. Kalau bentuk mukanya Ahnaf, kamu mana kameramu? Kalau bentuk mukanya Kenzo loh, Kenzo. Tuh, langsung menghadap kamera. Aduh, gantengnya. Masya Allah. Dilihat, coba dilihat. Bentuk muka Kenzo. Nah, beda. Kayak monyet. Enggak boleh. Bentuk muka Kenzo itu ya cakep. Dilihat matanya bulat, agak pipih. Wah, sipit berarti dong. Hidungnya, iya. Hidungnya mancung-mancung. Mancung keluar apa mancung ke dalam? Luar. Apa, Zo? Ke samping. Dalam. Kok ke dalam lah pesek, Zo kamu itu loh. Ada tari ini loh, hidungnya mancung ke dalam yo pesek yo. Nah, beda anak-anak bentuk muka Kenzo sama bentuk muka bumi. Maksudnya bentuk muka bumi itu apa? Maksudnya adalah tipe atau apa? Tipografi tanahnya, struktur tanahnya. Kalau di halaman 31 kemarin kalian sudah membaca, kalau tanah yang untuk padi itu tanah berlumpur, kalau teh itu tanahnya adalah tanah yang mengandung bahan organik. Nah, itu maksudnya bentuk muka bumi. Jadi berpengaruh apa tidak? Pertumbuhan tanaman itu pengaruh. Berpengaruh. Pengaruh. Betul, berpengaruh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sopo iku? Zaza. Suaramu Za. Kamu cocok jadi radio ya. Suaranya Zaza itu bagus. Suaranya Ustazah Tari itu lebih bagus dari Zaza. Siapa yang percaya? Pasti nggak ada. Pasti nggak ada yang Kalau suaranya Ustazah Tari yang saking bagusnya sampai Ustazah itu ditawari jadi penyanyi radio anak-anak. Keren kan? Kenapa radio? Karena sewaktu-waktu bisa dimatikan. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum menanam, oh iya, tadi Ustazah Tari sudah nulis belum ya? Yang tak tuliskan di kolom chat, ayo. Nang tulisan di buku siswa kalian, jawabannya itu. Ya, Halaman berapa, Us? Halaman 32. Yang pertanyaan keempat. Ya, berpengaruh karena dalam pertumbuhannya tanaman membutuhkan suhu yang sesuai dan tanah yang cocok dan baik, ya. Coba kita lihat. Royan, sudah ditulis belum? Halaman 32. Tema 3, Nak. Masuk tema 5, Ra. Royan, ditulis Royan. Sekarang kita lanjutkan. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Ayo, apa saja? Apakah dia perlu suhu? Iya. Ya, berarti dia perlu suhu yang sesuai. Apalagi? Selesai. Apakah dia perlu jenis tanah? Enggak. Iya loh. perlu. Beda-beda tanahnya ya kan. Kalau padi tanahnya berlumpur. Ada yang wajibnya, Bu. Kalau teh tanahnya itu organik yang banyak mengandung humus ya kan. Bisa Berarti diminum. jenis tanah yang cocok berpengaruh. Terus apa Jenis lagi? tanah yang cocok. Apakah pengairan juga berpengaruh? Iya. Pengairan yang cukup. Nah, jadi ada 3 hal. Ada 3 hal yang mempengaruhi tumbuhan yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh baik. Yang pertama suhu yang sesuai, yang kedua jenis tanah yang cocok, dan yang ketiga adalah pengairan yang cukup. Oke, silakan ditulis. Zo, sudah nulis belum itu Zo? Ayo. Ditulis dulu, Zo. Nomor berapa sekarang, Us? Halaman 32, pertanyaan yang terakhir. Di kolom kotak jawaban yang terakhir. Yang paling bawah. Paling bawah. Siapa ya yang sudah selesai? Video ini pasti belum selesai. Iya. Wes ayo nang ditulis. Makanya jangan nulis di kolom chat aja, tulis di buku siswamu.
Mas Fahri Sakif, ya Allah, senangnya Ustazah Tari lihat kamu, Le. Ayo, Le, ditulis, Le. Oke ya, sekarang yang sudah, Fahri Sakif sudah, pinter. Siapa lagi yang sudah? Silakan tulis di kolom chat. Zo, kamu ngapain ngomel-ngomel itu sama siapa? Ngomel sama mama. Tuh, ayo, yang belajar itu kamu, bukan mama. Ayo, yang ditulis mama biar mama repot ngurus. Bilang Apa? halamannya katanya 39. 39. Lah iya lah, kamu itu kalau mama yang salah itu ya wajar loh, Le. Wong mama enggak apa namanya, bukan mama yang sekolah kok. Dan kamu dari tadi di depan Zoom kok enggak tahu itu. Halaman 32 yang paling bawah sendiri itu loh. Oke. Mas Kenzo itu udah besar. Wes enggak pakai ngeriwui mama lagi. Mama biar ngurus yang lain. Mas Kenzo belajar diperhatikan. Zahra sudah pinter. Fahri Ahnaf sudah, ya. Alfi sudah, Fafa sudah, Jihan. Udah ya? Yuk kita lanjutkan halaman 51. Silakan dibuka. Kupu-kupu. Aku udah pernah nemu. Oke ya, halaman 51 tentang kupu-kupu. Nah, Aku udah pernah sekarang nemu. kalau tadi Royan itu ganti fasenya jadi fase paus biru ya, Yan ya. Kenzo jadi fase Nanti apa? Royan Kenzo, jadi kamu, paus Kenzo? bungku. Fahri Sakif ganti fasenya jadi fase almari dan bunga. Nah, kalau kupu-kupu fasenya ganti apa? Kita akan simak bersama Saya ya. belum Ini beli. kelas apa ini? Kelas catatannya Ustazah ini. Gia. Monyet. Gia. Terus katanya Fahri monyet. Gia videonya diaktifkan dulu, Gia. Fahri Sakif dibaca kupu-kupu. Kupu-kupu, kupu-kupu. Royan live. Ayo. Halo. Halaman 51 Gak ada suara. Fahri. Kupu-kupu yang kotak kuning dibaca. Kupu-kupu. Halaman berapa Ustazah? Halaman 51. Yang kotak kuning. Di atas sendiri. Kupu-kupu judulnya. Silakan dibaca anak ganteng. Loh kok kamu mute lagi toh, Lele? Sembunyi. Itu sekarang nggak di... Makan. Loh makannya nanti lagi. Dibacaan dulu. Nanti habis itu makan lagi. Loh. Terus aku cari Mas dulu. Dadah itu. Ini loh. Dadah. Checklistmu masih kosong ini loh, Riri. Terus ada nulis apa ini? Mau ditulis apa kolom nilaimu ini? Alvin. Alvin dibaca. Kakinya, Vin. Kakinya ke bawah, kakinya. Nah, anak ganteng. Oleh saya undang dibaca. Vin. Kupu-kupu. Dengar, Vin. Gak dengar.
Kalau nggak pakai headset coba. Ayo dibaca. Belum dengar. Itu kabelnya, headsetnya diambil, Vin. Vin, nggak denger, Vin. Kok tambah di nggak dengar. Vin. Halo? Alvin. Pin, pon, pin. Alvin itu ngelepas headset tapi kabelnya nggak dilepas, ya sama saja. Ruangannya Ustadz pada ini pada tari. Iya. Karena nggak dengarkan. Iya. Terus Vin. dilewati dulu Kita- mungkin. Lah ya, kita simak mimik mulutnya Alvin yang aduhai. Timut, Husna. timut. Sakno tapi ya Alvin ini wis kadung moco. Alvin. Alvin dimut. Ingat. Di-unmute. Belum di-unmute. Kamu tuh belum di-unmute. Kamu belum di-unmute. Betul, betul, betul. Nasib Mufin. Husna, dibaca Husna. Kupu-kupu Husna. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah sangat gelap. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daun hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva telah membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu tabungan berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Terima kasih Husna. Baik anak-anak, tadi Husna sudah membaca tentang kupu-kupu ya. Jadi kupu-kupu itu siapa yang tahu daur hidupnya? Mulai dari apa yang pertama? Telur. Setelah dia bertelur, kemudian dia Ulat. fase larva. Fase larva itu adalah fase ulat. Lalu berubah lagi menjadi fase Kembang. kepompong. Lalu berubah lagi menjadi fase kupu-kupu. Nah, fase mana yang merugikan manusia? Fase larva atau ulat. Ya, kenapa kok merugikan? Karena daun-daun dimakani. Karena dia memakan daun-daun, terutama merugikan para petani karena daun-daun tanaman padinya dimakan ya. Kemudian fase apa yang menguntungkan? Kupu-kupu. Kenapa kok menguntungkan? Karena saya itu sangat bahagia Ustazah kalau lihat kupu-kupu itu begitunya, ya Allah. Ya kan? Karena itukah alasannya? Iya. Karena kupu-kupu itu membantu penyerbukan. Tadi kan Husna sudah membaca di paragraf terakhir ya. Bagaimana caranya dia bisa membantu penyerbukan? Saat kupu-kupu itu mencelok di bunga, maka kakinya, sayapnya itu akan menempel pada serbuk sari. Serbuk sarinya tertempel, lalu saat kupu-kupu itu jalan-jalan di bunga, maka serbuk sarinya akan terbawa dan akan jatuh ke kepala putik. Nah,
Kalau sudah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik disebut dengan penyerbukan. Maka terjadilah pembuahan, muncul biji, seperti itu ya. Nah, baik. Itu adalah fase di kupu-kupu yang merugikan dan menguntungkan manusia. Nah, sekarang kalau kalian punya IG anak-anak Instagram, kalian bisa follow Instagramnya Kuak ya, Comic Science Kuak. Nah, KUARK. Nah, di situ ada banyak sekali video-video. Kemarin ada video tentang ulat atau fase larva yang dia itu sedang membentuk rumah untuk kepompong. Dan itu di-shoot dalam jarak yang sangat dekat. Sehingga kita benar-benar tahu seperti apa morfologinya atau tingkah lakunya si ulat ini pada saat dia fase larva, itu dia saat membentuk atau berubah fase menjadi kepompong. Itu kita benar-benar tahu detail. Yang paling terbaru yang disukai oleh Kayla, putrinya Ustazah Tari, itu yang Venus. Jadi ada Venus. Dia Venus itu tumbuhan ya, tumbuhan Venus, bukan planet Venus. Tumbuhan Venus itu ada ulat di atasnya. Nah, itu detik-detik saat tumbuhan Venus itu memakan ulat itu. Tumbuhan Venus itu kan tumbuhan pemakan serangga ya. Nah, saat ulat itu di atasnya, Ada tutup lagi dong, Tara. Yang kayak gini. benar. Ada Us. Iya. Oh. Ya, nanti lihat di IG-nya Kuak. Itu gimana Us? Gimana? Nah, Tahu. kemudian ada lagi yang bagus itu ada unta. Nah, pada saat itu unta itu dalam waktu berapa menit gitu ya, 7 menit apa berapa itu bisa menghabiskan berapa galon. 7 galon atau berapa gitu loh. Nah, itu ada videonya juga. Kemudian ada lagi cara bintang laut bergerak. Nah, jadi kita benar-benar tahu alat geraknya bintang laut itu dari dekat. Gimana caranya dia bergerak. Nah, itu bagus anak-anak ya. Jadi kalian coba nanti follow IG-nya, buka semua video-videonya. Kalau kalian follow kan nanti tiap Kuak posting kan pasti kalian tahu ya. Nah, itu sekarang kita lanjutkan di bawahnya. Di bawah itu ada 3 gambar. Coba diamati. Ada 3 gambar kupu-kupu. Ada kupu-kupu sayap burung peri. Itu ditemukan di Papua. Kemudian ada kupu-kupu raja. Ditemukan di Jawa dan Sumatera. Lalu ada kupu-kupu trogon. Ditemukan di Kalimantan. Nah, 3 jenis Trogon sudah nemu. ini, 3 jenis kupu-kupu ini itu adalah kupu-kupu endemik ya. Endemik itu adalah kupu-kupu yang berasal atau hanya ditemukan di daerah itu, tidak ditemukan di daerah yang lain. Nah, bagi para kolektor kupu-kupu tentu ini sangat dicari ya, dan itu menjadi salah satu yang menyebabkan beberapa jenis kupu-kupu, terutama 3 kupu-kupu ini itu sekarang menjadi langka atau hampir punah. Nah, hanya itu anak-anak, kalau kalian ketemu kupu-kupu, nah jangan sampai nanti ditangkap terus sampai mati ya, gitu. Ustazah Tari dulu itu pernah nangkep kupu-kupu yang berbeda-beda itu sampai 8 jenis. Ya enggak tahu jenisnya apa, pokoknya ada yang beda. Tak tangkep 8, sangkar yang agak besar ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke halaman 52. Coba dibuka halaman 52 apa? Siapa yang mau tanya tadi? Enzo. Lenzo, mau tanya apa, Zo? Badak bercula mau punah Us. Oh iya, badak bercula 1. Itu di mana letaknya? Afrika. Di ujung kulon kok Afrika, Cik Adone. Di ujung kulon. Badak bercula 1 itu di ujung kulon. Kalau gajah itu di Waikambas di Lampung. Ustazah Tari pernah ke sana. Nah, kemudian kalau harimau di harimau Sumatera ya. Ada macam-macam. Kalau orang hutan di Kalimantan. Kalau di Gresik apa, Nak? Vedo. Loh, Vedo. Enggak usah ada. Vedo itu manusia ya, bukan hewan langka ya, Do ya. Di Gresik itu Hewan langka.
Kalau makhluk langkanya Andromeda ini Sari Sakif, ya. Bulan. Mana Us? Matahari. Makhluk langka ya, bukan hewan langka. Apa? Siapa tadi yang tanya? Minion. Oh, wes semua aku lek Minion. Balik ke halaman 52. Halaman 52, ada 3 pertanyaan. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Dan gimana kupu-kupu hidup? Wah, ini pertanyaan terbuka yang jawabannya bisa bermacam-macam. Dan Ustazah yakin kalian pasti bisa menjawab. Karena waktu kita sudah habis, kalian jawab di rumah. Ya, besok Ustazah Tari akan panggil namanya hari Jumat ya. Ustazah Tari panggil namanya, Ustazah minta untuk membacakan jawabannya. Ustazah yakin tidak ada jawaban yang salah. Semua pasti betul, ya. Ini jawaban terbuka, kalian bebas menuliskan apapun di situ. Ya, tentu yang sesuai dengan pertanyaan, ya. Oke, Ustazah Tari cukupkan sekian. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum Istirahat. warahmatullahi wabarakatuh.